Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun Fil, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Waktu lahirnya adalah menjelang subuh pada hari Senin. Dinamakan tahun Gajah karena kelahiran Nabi Muhammad didahului oleh peristiwa serangan pasukan gajah ke Mekah oleh Abraha. Oleh karena itu, masyarakat Arab menyebut tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayah Nabi telah meninggal semenjak Nabi Muhammad SAW berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal dunia di kota Yasrib atau Madinah dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Beliau meninggalkan 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Menurut silsilah, baik dari garis keturunan ayahnya maupun ibunya, Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan yang terhormat. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib adalah seorang pemuka kaum Quraisy di Mekah yang paling disegani. Abdul Muthalib dipercaya masyarakat sebagai penjaga Ka'bah. Ia yang diberi hak untuk memegang kunci Ka'bah. Perlu diketahui di sini bahwa Siti Aminah atau ibu Nabi Muhammad SAW menerangkan mengenai keadaan bayi yang dilahirkan dan keadaan dirinya sewaktu melahirkan si bayi itu. Tatkala saya, yaitu Siti Aminah, melahirkan bayi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka dari bagian tubuhku memancarkan cahaya yang terang sehingga bersinar kelihatan sampai ke istana negeri Syria. Bayi yang dilahirkan itu suci bersih, tidak membawa kotoran. Pada malam menjelang Siti Aminah melahirkan bayinya itu, terjadilah peristiwa-peristiwa luar biasa yang mengandung tanda-tanda dan alamat-alamat yang pada saat itu diartikan orang membawa pengharapan yang baik. Dalam cuaca yang terang benderang pada malam itu, meledak dan mengguncang-guncangkan bumi yang hebat, sehingga patung-patung yang bergantungan di dinding Ka'bah berjatuhan dari tempatnya. Gereja-gereja Nasrani dan kuil-kuil Yahudi mengalami kerusakan. Istana Kaisar di Roma yang sangat kokoh bangunannya juga hancur. 14 menara-menara pencakar istana itu beruntuhan. Api yang senantiasa menyala-nyala, yang dipuja-puja dan disembah oleh penduduk kerajaan Persia, tiba-tiba padam, yang menjadikan penyembah-penyembah api itu merasa sedih dan berduka cita. Itulah peristiwa dan suasana di saat Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW sebagai calon pemimpin umat seluruh dunia, membawa rahmatan lil alamin. Pada waktu melahirkan Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah ditemani oleh bidadari-bidadari dari surga. Di antaranya adalah Aisyah dan Maryam. Aisyah adalah istri Fir'aun, sedangkan Maryam adalah ibunya Nabi Isa yang diturunkan dari surga.
untuk menemani Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Pada pagi harinya, kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib, datang ke rumah Aminah setelah mendengar kabar itu. Diangkatnya cucunya itu, diciumnya, didekapnya, lalu ia tawaf mengelilingi Ka'bah. Seminggu kemudian, Abdul Muthalib mengadakan selamatan. Semua orang Quraisy hadir dan ikut bergembira. Pada saat itulah Abdul Muthalib, kakeknya, memberikan nama Muhammad kepada cucunya itu. Muhammad berarti orang yang terpuji. Abdul Muthalib berharap agar cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Dari kalangan bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy masih sedikit yang memberikan nama untuk bayinya dengan nama Muhammad. Saat itu hanya ada 3 orang yang memakai nama Muhammad, yaitu 1. Muhammad bin Sofyan, 2. Muhammad bin Bilal, dan 3. Muhammad bin Hamran. Dalam kitab Taurat dan Injil telah disebut-sebut akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Tak lain nama Ahmad itu adalah Muhammad ibnu Abdullah. Demikian sekilas kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.